Nikita Mirzani meminta keadilan pada pihak berwajib. Nikita Mirzani ditahan Kejaksaan Negeri Kejari, Serang selama 20 hari ke depan. Diketahui, Nikita Mirzani kini ditahan akibat kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra. Dari penjara, Ibunda Loli berpesan kepada kuasa hukumnya. Nikmir menyeret nama Isa Zega, Nindi Ayunda dan Kiki The Potter. Benarkah Nikita Mirzani ingin memasukkan ketiga orang tersebut ke penjara? Diketahui, Nikita Mirzani sempat melaporkan Kiki The Potter pada Maret tahun 2022 silam. Hal ini diungkap kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, ketika menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan tersebut terkait kasus-kasus fitnah di media elektronik yang membuat Kiki ditetapkan sebagai tersangka. Kini, setelah masuk sel, Nikita bersuara lantaran kasusnya dinilai mandek sampai saat ini. Sayangnya, Nikita kini telah dilakukan penahanan buntut kasusnya dengan Dito Mahendra atas dugaan pencemaran nama baik. Ada beberapa pesan dari Nikita yang ingin disampaikan kepada Polres Metro Jakarta Selatan, kata Fahmi Bahmid, Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Kasus tersebut pun laporan Nikita Mirzani terhadap Kiki The Potter yang membuat sang vokalis ditetapkan sebagai tersangka. Sudah sejak Maret tahun 2022 seseorang menjadi tersangka, tapi tidak jelas prosesnya sampai detik ini, ucap Fahmi. Nikita meminta supaya kepolisian menegakkan dengan cara yang sama, sebagaimana yang telah menimpa dirinya, imbuh Fahmi Bahmid. Sebagai informasi, Nikita Mirzani melaporkan Kiki The Potter pada tanggal 11 Mei tahun 2021 atas dugaan fitnah dengan pengaduan palsu. Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara, Kiki The Potter sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 10 Maret tahun 2022 atas laporan Nikita Mirzani. Tidak hanya Kiki, Isa Zega turut dilaporkan oleh Nikita Mirzani yang juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Kiki juga menanggapi penetapan status tersangka terhadap dirinya. Namun dirinya merasa bingung saat ditetapkan tersangka. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Tidak sendiri, ia membawa korban dan pelapor kasus dugaan penyekapan terhadap mantan sopir Nindi Ayunda, Sulaiman. Kuasa hukum Nikita Mirzani ini juga menegaskan maksud dan tujuannya menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengawal laporan kliennya terhadap Nindi Ayunda, kekasih Dito Mahendra, untuk mendapatkan keadilan hukum. Ikut mengawal proses seseorang mencari keadilan di dalam proses ini, kata Fahmi Bahmid di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Kemudian, Fahmi menegaskan jika Nikita Mirzani juga memiliki pesan terkait kasus penyekapan yang diduga dilakukan Nindi Ayunda terhadap mantan sopirnya. Niki hanya menyampaikan sesuatu, nanti sebentar akan saya sampaikan bahwa ada beberapa pesan dari Nikita disampaikan kepada Polres Metro Jakarta Selatan bahwa tolong dia punya laporan sudah sejak Maret, ujar Fahmi Bahmid. Nikita meminta agar polisi segera melakukan tindakan terkait kasus dugaan penyekapan yang dilakukan Nindi Ayunda terhadap mantan sopirnya, Sulaiman. Nikita meminta supaya proses penegakan hukum itu kepolisian itu menegakkan dengan cara yang sama sebagaimana yang telah menimpa dirinya itu pesan kepada saya ada beberapa laporan polisi dan ini yang paling catatan dia jadi tersangka, tegas Fahmi. Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan bernama Rini Diana melaporkan Nindi Ayunda ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari tahun 2021. Dalam laporannya, Rini Diana menyatakan suaminya, Sulaiman, menjadi korban dugaan penyekapan oleh Nindi Ayunda. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP 904 IIYAN 2. 5/2021 SPKTPMJ dengan sangkaan pasal 333 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.